Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks non-fiksi. Nanti akan kita pelajari tentang menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Kemudian, menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi, serta menggali informasi dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi yaitu berita, artikel, dan jurnal. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf. Ia bisa saja berada di akhir, pertengahan, atau muncul bersamaan di awal dan akhir kalimat. Kalimat utama inilah yang memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Kita dapat mengetahui isi dari sebuah teks dengan menemukan kalimat utamanya. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks. Setelah itu, kita dapat mencatat informasi penting yang ada dalam teks. Kalimat utama terdapat dalam setiap paragraf dalam suatu teks. Kalimat utama tersebut akan dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Berdasarkan kalimat utama, kita dapat memperoleh informasi yang terdapat pada paragraf. Kalimat utama itu dapat terletak di awal, tengah, maupun akhir dari sebuah paragraf. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan gagasan utama dalam sebuah teks non-fiksi. Setiap teks terdapat paragraf-paragraf yang mengandung gagasan utama. Kita dapat menemukan gagasan utama dengan cara membaca teks tersebut dengan cermat. Gagasan utama merupakan pokok pikiran setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf, tengah paragraf, ataupun akhir paragraf. Nah, sekarang mari kita belajar menggali informasi dari teks non-fiksi. Pada video yang lalu, kita sudah belajar menemukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Dari kata kunci tersebut, kita dapat memperkirakan isi teks. Kita juga dapat menemukan kata kunci di setiap paragraf. Berdasarkan kata kunci tersebut, kita dapat memperoleh informasi dari teks. Kata kunci dari sebuah paragraf dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Kita dapat membuat peta konsep dari kata kunci yang terdapat di setiap paragraf. Peta konsep tersebut menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Informasi dari sebuah teks non-fiksi merupakan informasi yang berdasarkan data atau kejadian yang sebenarnya. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama dirumuskan berdasarkan kalimat utama setiap paragraf. Setelah kita mengetahui gagasan utama setiap paragraf, kita dapat merangkum gagasan utama yang terdapat di dalam teks. Nah, sekarang Bu Guru berikan contoh sebuah teks non-fiksi. Kali ini kita akan berlatih bagaimana menentukan gagasan utama, kalimat utama, kemudian menentukan kata kunci dari sebuah judul teks non-fiksi yang nantinya kita dapat mendapatkan informasi penting yang ada dalam isi teks tersebut.
Sudah Bu Guru sajikan sebuah teks yang bisa kalian baca. Dari judul teks ini, kita dapat mengambil kata kuncinya, yaitu mencegah penyakit. Dan kata kunci yang kedua adalah imunisasi. Jadi kita bisa memperkirakan bahwa sebelum kita membaca lebih jauh isi teksnya, kita bisa memperkirakan dahulu bahwa isinya adalah tentang pencegahan penyakit. Kemudian tentang imunisasi. Nah, setelah itu kita harus membaca seluruh isi teks. Di mana di teks non-fiksi yang Bu Guru sajikan ini ada 3 paragraf. Nah, dari setiap paragrafnya itu ada 1 kalimat utama. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa menentukan gagasan utama. Sehingga informasi yang ada dalam teks itu bisa tersampaikan kepada kita sebagai pembacanya. Demikianlah materi yang Bu Guru sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua bisa memahami materi yang Bu Guru sampaikan. Dan apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat, terus belajar, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.